Shalom, eh, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dan sepanjang kehidupan kami Tuhan. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau menuntun dalam sepanjang kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Berikanlah kami telinga seorang murid dan bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Biarlah Engkau pakai Tuhan secara luar biasa, sehingga apapun yang keluar dari bibir hamba-Mu ini dapat dimengerti oleh setiap anak-anak-Mu yang akan mendengarkan Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baiklah, pembacaan kita pada saat ini terambil dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara kasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap ada dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Firman Tuhan. Nah, tema pembacaan kita pada saat ini yaitu Allah adalah kasih. Pembacaan kita pada saat ini berbicara tentang nasihat bagi jemaat Kristen yang menghadapi tantangan pengajaran sesat di akhir-akhir zaman ini. Sebagaimana kita yang hidup di akhir zaman ini, begitu banyak ajaran yang kita dengar, begitu banyak nasihat yang kita dengar, tetapi kita diajarkan untuk bagaimana menghadapi ajaran-ajaran sesat. Nah, sebagaimana yang kita pelajari, ada 4 jenis kasih. Kasih yang pertama itu kasih agape, dan kasih yang kedua itu kasih storge, dan kasih yang ketiga itu kasih phileo, dan yang kasih yang keempat itu adalah kasih eros. Nah, yang pertama itu adalah kasih eros. Kasih eros itu lebih tinggi daripada kasih yang kedua, kasih yang ketiga, dan kasih yang keempat. Mengapa? Karena kasih agape ini menggambarkan kasih Allah. Nah, kasih Allah yang sempurna, kasih Allah yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun di dunia ini, karena sebagaimana yang kita baca pada ayat 9, dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Nah, ketika Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, ke dunia ini, Dia mengutus bukan untuk memperlihatkan bahwa dia itu sanggup melakukan apapun, tetapi Allah mengutus anaknya yang tunggal itu datang ke dunia itu untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa, melalui siksaan yang dia terima, melalui kematiannya di kayu salib. Bahkan ketika ia bangkit dari antara orang mati, disitulah kemenangan terjadi bagi kita setiap umat-umatnya. Nah, kasih agape, kasih yang menggambarkan kasih Allah, di mana Allah mengutus anaknya yang tunggal. Terkadang kita manusia itu biasanya merasa seperti Allah itu tidak mengasihi kita, tetapi sebenarnya itu Allah mengasihi kita. Hanya saja kita yang terkadang menjauh dari Tuhan, hanya saja kita yang terkadang menjauh dari Dia. Ketika kita sudah mungkin, terkadang karena kita ini manusia, terkadang ketika kita merasa senang, ketika kita bahagia, ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, kadang kita melupakan Tuhan. Padahal Tuhan itu senantiasa menunggu kita, bahkan kasih-Nya tidak pernah berubah. Ketika kita menjauh daripada Dia, Dia menunggu kita, sehingga ketika kita sadar kita kembali kepada Dia, Dia tetap mengasihi kita.
Nah, ketika kita membaca firman Tuhan, sering membaca firman Tuhan, ketika kita berdoa kepadanya, berbicara kepadanya, ketika kita pelayanan, kita mungkin merasa bahwa Allah semakin mengasihi kita. Tetapi sebenarnya bukan Allah semakin mengasihi kita, tetapi kita yang semakin, maksud kita yang belajar semakin mengasihi Allah, karena Allah tidak pernah mengurangkan kasihnya kepada kita. Hanya saja kita yang biasa menjauh daripada Dia, sehingga kita tidak merasakan kasihnya. Nah, bahkan terkadang kita sebagai manusia itu tawar-menawar kepada Tuhan. Kita terkadang bilang, Tuhan, saya mau ini. Tetapi ketika Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta kepada Dia, kita biasa bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah melayanimu, Tuhan, saya sudah sering membaca firman-Mu, Tuhan, saya sering berdoa kepadamu, Tuhan, kenapa hal ini tidak Engkau berikan kepadaku, Tuhan, kenapa hal ini tidak Engkau nyatakan kepadaku. Padahal kita tahu bahwa ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan itu hanya ada 3 jawaban Tuhan. Yang pertama itu tunggu, dan yang kedua itu tidak, dan yang ketiga itu ya. Tunggu berarti Tuhan menunggu kesiapan kita untuk menerima apa yang kita minta itu. Contohnya, bagi kita yang ingin mencari pasangan, Tuhan, saya mau pasangan yang begini, Tuhan, saya mau pasangan yang begini. Tapi tanpa kita sadari sebenarnya, apakah kita sudah bisa untuk menerima pasangan kita yang kita minta kepada Tuhan, sehingga kita bilang, Tuhan, kenapa Engkau masih belum memberikan saya pasangan yang saya minta? Padahal Tuhan bilang, tunggu, saya mau kamu benar-benar siap untuk menerima pasangan yang saya berikan. Karena setiap pasangan kita itu pastinya ada hal yang mungkin kita suka dan ada hal yang tidak kita suka dari dia, sehingga hal itulah yang membuat Tuhan membuat kita untuk benar-benar siap untuk menerima pasangan kita. Nah, jawaban yang kedua itu tidak. Nah, ketika kita minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan tidak memberikan karena Tuhan tahu bahwa hal itu tidak cocok untukmu, hal itu tidak pas untukmu. Mungkin saja ketika engkau menerima apa yang engkau minta itu, mungkin saja engkau melupakan Tuhan, mungkin saja engkau meninggalkan Tuhan. Nah, jawaban yang ketiga itu ya. Ketika apa yang kau minta itu Tuhan sudah tahu bahwa ini benar-benar hal yang cocok untukmu, ini benar-benar hal yang engkau butuhkan. Nah, oleh karena itu, hal yang sering kita lakukan itu sering tawar-menawar kepada Tuhan. Padahal kita sebagai manusia itu sebenarnya tidak layak untuk tawar-menawar kepada Tuhan, tidak layak untuk menuntut Tuhan memberikan apa yang kita mau. Karena nafas hidup saja, bahkan kesehatan saja yang kita terima ini tidak dapat kita membalas dengan apapun yang kita miliki, apapun yang kita terima, itu semua daripada Tuhan. Saat ini mungkin engkau memiliki jabatan, saat ini mungkin engkau memiliki kekayaan, uang yang berlimpah, saat ini mungkin engkau memiliki begitu banyak begitu banyak penghasilan dari usaha-usahamu. Tapi hal itu tidak menjamin bahwa engkau akan berharga di mata Tuhan. Engkau akan, hal itu akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tapi apapun yang engkau miliki itu semua daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan hanya meminta kepada kita bahwa kita tetap setia kepadanya, kita tetap mengasihinya dengan melayaninya, melakukan apapun yang Dia kehendaki, melakukan perintahnya. Nah, bahkan Allah juga memberikan kita tentang 2 hukum yang terutama, yaitu yang pertama itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan akal budimu, dan yang kedua itu kasihilah sesamamu sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama yang Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia untuk kita jalani di dunia ini. Sebagaimana Yesus ketika Ia berada di dunia ini, Ia melihatkan kasih yang sesungguhnya, Ia memperlihatkan kasih yang sempurna, kasih yang tidak memilih-milih, kasih yang tidak menuntut, tetapi Dia memperlihatkan kasih yang begitu sempurna. Nah, oleh karena itu dari pembacaan ini kita belajar bahwa bukan kita yang mengasihi, bukan kita yang
uh, terlebih dahulu mengasihi Tuhan, tetapi Dialah yang mengasihi kita. Dan ketika kita melakukan hal yang Dia kehendaki, dan ketika kita sering membaca firman Tuhan, sering berdoa kepadanya, sering melayani, itu bukan berarti Tuhan semakin mengasihi kita, tetapi sebenarnya kita yang semakin belajar, semakin mengasihi Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita belajar kasih sebagaimana kasih Allah yang begitu sempurna kepada kita. Demikianlah kita juga harus mengasihi sesama kita, sehingga kasih yang Tuhan telah nyatakan bagi kita itu kita dapat nyatakan dalam kehidupan kita, bahkan kita perlihatkan kepada sesama kita. Demikianlah firman Tuhan. Bahkan apa yang saya dapat sampaikan pada saat ini, biar kiranya dapat kita mengerti. Mungkin kurang sempurna, mungkin tidak terlalu kita pahami, tetapi marilah kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari kita sama-sama meminta Roh Kudus untuk memberikan kita lebih pemahaman bagaimana kasih, bagaimana kita harus mengasihi, bagaimana Allah itu adalah kasih. Amin firman Tuhan. Dan untuk menutup pembacaan dan perenungan firman Tuhan kita ini, kita tutup di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Bahkan Engkau telah menyertai kami dalam sepanjang membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya apapun yang kami pelajari, apapun yang kami terima pada saat ini, Tuhan, dapat kami pahami dengan baik, dapat kami praktikkan dalam setiap langkah kehidupan kami, Tuhan, guna menyatakan kasih-Mu, Tuhan, bahwa Engkau ada Allah yang kasih, sehingga kami dapat menyatakan kasih itu dalam kehidupan kami, bahkan kepada sesama kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini kami doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.